Tapi apakah kucing betina juga bisa ngalamin sahabat? Tentunya bisa ya, tapi kemungkinan terkecil pada kucing betina. Assalamualaikum sahabat, welcome back to my YouTube channel. Berjumpa lagi dengan aku Lina. Ya sahabat cat lovers, siapa nih di antara kalian yang lagi menunggu video aku tentang dunia kucing? Nah, jadi malam ini aku akan membahas kembali soal dunia kucing ya. Dan sebenarnya kasus ini sudah pernah aku bahas di tahun lalu, tapi di channel aku yang pertama yang Lina and the Cats. Dan bedanya di situasi tahun lalu aku belum pernah ngalamin masalah ini atau kasus ini. Nah, saat ini aku akan men-share pengalaman aku karena aku udah ngalamin sendiri nih sahabat, di bulan Februari kemarin dan bulan April atau Mei lah ya. Jadi dua kucing jantan aku juga ngalamin yang akan aku bahas kali ini. Nah, sebelum aku ke video selanjutnya, seperti biasa aku mau ngingetin kalian buat jangan lupa like, subscribe, komen, dan share ke semua media sosial yang kalian punya, agar aku semakin bersemangat membuat video-video bermanfaat untuk kalian semua, terutama cat lovers di rumah. Jadi yang akan aku bahas kali ini yaitu penyakit saluran kemih atau uretra, yang dikenal dengan feline lower urinary tract disease. Jadi ini sebenarnya banyak terjadi pada kucing jantan. Tapi apakah kucing betina juga bisa ngalamin sahabat? Tentunya bisa ya, tapi kemungkinan terkecil pada kucing betina. Jadi memang penyakit saluran kemih ini banyak terjadi pada kucing jantan. Mengapa? Karena saluran kemih pada kucing jantan itu lebih kecil dibandingkan atau lebih sempit ya dibandingkan kucing betina. Karena penyakit saluran kemih ini mengkristal sehingga membuat kucing jantan kalian susah untuk pipis atau bahkan tidak bisa pipis sama sekali. Sebelum aku bahas dua kucing jantan aku yang pernah ngalamin FLUTD ini, yuk kita bahas dulu penyebab dari penyakit saluran kemih ini apa aja sih. Yang pertama adalah kurangnya asupan air pada tubuh kucing. Nah, asupan air ini bisa didapatkan dari minuman yang bersih atau kalian berikan wet food atau pakan basah sesering mungkin pada kucing. Nah, ini sebenarnya udah sering aku tekankan ya di beberapa video aku sebelumnya, bahwa wet food atau pakan basah itu wajib hukumnya. Itu menurut aku loh ya, karena kita harus juga mikirin jangka panjang untuk kesehatan kucing kita, terutama kucing jantan. Dan yang kedua adalah stres. Stres di sini bisa dikarenakan kucing jantan kalian lagi birahi tapi tidak segera kalian kawinkan atau tidak kalian steril. Stres di sini juga bisa dikarenakan kucing kalian terlalu sering di kandang. Nah, seperti aku nih yang rumahnya di pinggir jalan besar, aku tuh memang sudah ada jadwal gimana kucing-kucing aku tuh boleh keluar tapi asalkan masih di area rumah. Tapi jujur aku memang sudah siap dengan kandang-kandang yang besar supaya memang waktunya kucing aku tuh lebih banyak di kandang. Karena menurut aku kandang itu banyak banget manfaatnya, seperti yang pernah aku bahas di video sebelumnya ya sahabat. Dan yang ketiga adalah faktor genetik atau faktor keturunan dari bapak atau ibunya ya sahabat. Dan yang keempat adalah sering mendapat intimidasi dari kucing yang lain di sekitarnya. Dan ini bahaya banget ya, karena apalagi untuk tipikal kucing yang memang pendiam atau nggak suka berantem, tiba-tiba sering diajak berantem dengan kucing-kucing lain di sekitarnya, itu bisa mengakibatkan kucing kalian stres. Jadi ada hubungannya dengan yang nomor 2 tadi ya sahabat. Nah, yang terjadi pada dua kucing jantan aku yaitu Chester dan Snowy ini hampir sama, tapi ada perbedaan yang sahabat. Nah, sedangkan Chester ini seperti yang pernah aku buat di video short sebelumnya tentang Chester, pas di bulan Februari dia ngalamin FLUTD ini saat di usia 26 bulan atau 2 tahun 2 bulan. Dan saat itu dia baru aja kawin padahal sahabat, kawin untuk yang pertama kali ya.
dan ternyata dia nggak bisa pipis sama sekali, dan bahkan makan aja dia nggak mau, sering dimuntahkan. Dan itu aku rasa udah parah banget, udah kena ginjalnya. Akhirnya aku mencoba untuk menghubungi dokter yang sebelumnya belum pernah aku melakukan perawatan, atau aku nggak pernah periksain kucing aku ke dokter ini. Dan ternyata karena saran teman, akhirnya aku mencoba ke dokter tersebut, dan dokter tersebut menyarankan untuk Chester di kateter. Dan ternyata setelah di kateter, Chester mulai membaik. Aku rasa seperti itu ya. Tapi yang aku sayangkan, setelah Chester di kateter, dia tidak diinfus sama sekali, sahabat. Mungkin dari kacamata aku yang notabene-nya orang awam, bukan dokter, kalau sudah makanan nggak bisa masuk, aku rasa harus ada nutrisi atau asupan makanan yang masuk, baik itu dari infus ya sahabat ya. Tapi Chester ini sampai keesokan harinya dibiarkan tanpa infus sama sekali, dan hanya diberikan pakan dry food atau pakan kering ya. Dan saat itu pagi harinya aku shock banget sahabat, seperti yang kalian lihat di video short ya. Di situ aku nangis banget, satu keluarga aku, papa mama aku juga sedih banget, karena Chester ini tipikal kucing yang sabar dan banyak banget kenangan bersama kami ya. Dibandingkan kucing yang lain, dia juga salah satu kucing yang paling sering dilepas, dan dia sering tidur sama orang tua aku. Shock banget, besoknya aku dikabari kalau Chester meninggal, dan itu bikin aku trauma banget ya saat itu. Dan kenapa aku cari tahu nih penyebabnya apa sahabat, karena kalau air minum, wet food, udah beberapa tahun aku pasti selalu memberikan pakan basah setiap hari 2 kali sehari untuk cemilannya, dan untuk minumnya juga aku selalu pantau. Jadi kesimpulannya, Chester ini menurut aku tuh sering diintimidasi nih sahabat oleh Snowy dan Michio, temannya sendiri atau saudaranya sendiri di sini. Jadi karena Chester ini sabar, dia sering diajak berantem, tapi dia tuh lebih banyak menghindarnya sahabat. Dan itu menurut aku salah satu penyebab, bukan salah satu ya, memang penyebab Chester terkena FLUTD. Berbeda dengan Snowy, Snowy ini masih bisa pipis tapi berdarah. Cuman dia memang bolak-balik litter box juga sahabat. Tapi Snowy ini, jadi kalian harus bersyukur ya buat kalian yang kucingnya ngalamin FLUTD dan masih bisa pipis tapi berdarah. Itu lebih baik dibandingkan kucing kalian tidak bisa pipis sama sekali. Nah di sini aku waktu itu aku nggak terlalu percaya sama obat manusia ya. Tapi begitu aku searching di YouTube, ternyata ada obat yang namanya Batugin. Akhirnya aku berikan pada Snowy, dan diimbangi dengan pakan dari Royal Canin Urinary. Alhamdulillah nggak sampai seminggu Snowy sudah sembuh. Jadi perbedaannya itu dengan Chester beda ya, dari segi gejala juga. Alhamdulillahnya Snowy masih bisa diselamatkan, tapi Chester memang sudah takdir Allah, qadarullah. Melalui dokter tersebut, Chester harus meninggal. Oke sahabat, sampai di sini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa tetap pantau air minum kucing kalian, wet food atau pakan basahnya juga harus kalian berikan setiap hari, terutama pada kucing jantan kalian. Dan yang ketiga, jangan lupa juga berikan multivitamin supaya kucing kalian tetap sehat. Jangan tunggu kucing kalian sakit ya sahabat, karena biayanya akan lebih mahal dan juga bisa berakibat fatal. Thank you for watching sahabat. See you on my next video.